Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kusumawardani dengan NIM 24063110080. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum multimedia edukasi kemaduraan. Di sini saya akan mengangkat tema tanian lanceng. Tanian lanceng adalah pola pemukiman tradisional suku Madura. Tanian lanceng berasal dari bahasa Madura yang terdiri dari dua kata, yaitu tanian yang berarti halaman dan lanceng yang berarti panjang. Jadi, tanian lanceng merujuk pada halaman rumah yang panjang. Susunan rumah-rumah ini terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. Letak rumah berjejer dengan urutan timur ke barat, sehingga kepemilikan halamannya dipunyai bersama secara aturan tradisional. Uniknya rumah-rumah ini hanya akan menghadap ke arah utara dan selatan. Satu tanian lanceng dihuni dari keluarga batin yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, dan cicit, dan seterusnya. Awal mula Samping tanian lanceng diawali dengan dibangunnya rumah induk yang disebut Roma Tongku yang menghadap ke selatan. Rumah ini didirikan oleh sepasang suami istri yang kemudian dibarengi dengan dibangunnya sukopung atau surau keluarga, kandang peliharaan, dan dapur. Jika suami istri ini memiliki anak perempuan, maka wajib membangun rumah sebagai warisan atau yang disebut dengan sangkolan kepada anak perempuannya. Dibangunnya rumah milik anak perempuannya ini kelak berhubungan erat dengan pola materi lokal suku Madura, di mana suami akan ikut istri ke keluarga istri. Rumah anak perempuan ini dibangun di sisi sebelah timur rumah induk. Begitu seterusnya jika suami istri memiliki anak perempuan yang akan didirikan rumah untuknya. Jika dari arah timur rumah sudah tidak bisa dibangun rumah, maka anak perempuan akan dibangun berhadapan dengan Roma Tongku atau rumah induk, rumah ibu dan bapaknya. Selanjutnya, susunan rumah tongku atau susunan senting. Denah tanian lanceng yang A ini surau atau yang disebut langker. Dan yang B rumah induk atau rumah tongku. Dan yang C ini rumah anak-anak atau Roma. Dan D ini yang disebut dengan tanian lanceng, halaman rumah. Dan yang E adalah pintu atau pintu masuk atau alpu katanian. Dan yang F adalah halaman belakang. Dalam susunan pola permukiman tanian lanceng, sisi surau pasti berada di bagian paling barat pekarangan, sedangkan rumah induk selalu di sisi sebelah kiri surau. Arah pintu rumah induk menghadap ke arah selatan, berbeda dengan surau yang menghadap ke arah timur. Di timur rumah induk terdapat rumah anak perempuan yang berjejer lurus ke arah timur, atau jika lebih dari satu anak perempuan. Posisi kandang peliharaan selalu berada di bagian selatan, sedangkan letak dapur menjadi satu dengan rumah milik pribadi masing-masing keluarga. Nah, contohnya rumah tanian lanceng ini kayak gini. Perspektif tanian lanceng, rumah milik masing-masing rumah biasanya terdiri dari beberapa kamar antara lain satu pintu, satu teras, dan satu kamar tidur. Pintu hanya terdapat di bagian depan rumah. Teras atau tempat menerima tamu hanya dikhususkan menerima tamu perempuan. Teras ini biasanya di setengah terbuka, sehingga sesama penghuni di dalam tanian bisa saling memantau siapa yang berada di ruang tamu. Tanah di bagian rumah ditinggikan lebih kurang 40-50 cm yang didirikan di tanah yang rata-rata.
Secara tradisional, dibuat dari plaster atau terakota, sedangkan dinding terbuka dari anyaman bambu, tembok, dan sebagainya. Atap rumah terbuat dari genteng dan sebagian terbuka dari ilalang. Pintu rumah pada umumnya dibuat dari kayu yang diukir. Semakin umit ukirannya, maka semakin tinggi status sosial si pemilik rumah. Susunan antar rumah di dalam tanian, dindingnya ada yang bersambung atau berdempet, ada pula yang tidak. Surau Asanting. Surau atau dalam bahasa Madura disebut laker, berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan sebagai menerima tamu utamanya, jika tamu laki-laki. Posisinya berada di tengah-tengah dan memisahkan dua baris rumah-rumah keluarga. Jika tanian lenceng terdiri dari dua baris yang berhadapan, fungsi surau di sini disetarakan dengan pandapa. Posisi bangunan surau yang berhadapan langsung dengan pintu masuk atau pagar, maka tuan rumah mengetahui siapa yang berlalu lalang dan menuju ke tanian. Tanah di mana surau dibangun biasanya dibuat lebih tinggi dibanding bangunan lainnya di dalam tanian. Konstruksinya pada umumnya dibuat seperti rumah panggung yang tingginya 40 sampai 50 cm dan ukurannya lebih kecil daripada ukuran rumah keluarga. Lantainya terbuat dari papan kayu, bambu, atau jika tidak berupa rumah panggung yang menggunakan perkerasan. Dindingnya meng- Dindingnya mengelilingi tempat. Penjuru yang terbuat dari kayu atau anyaman bambu, sedangkan atap terbuat dari daun siwalan kering. Tiangnya penunjang biasanya berjumlah 4, karena ada yang berjumlah 8 buah.